Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman akan melakukan praktek kucing. Saya Eni Fatona Prehantini dari TK Sultan Agung sebagai observer. Saya Rina Isining Kusuma Dewi dari SMP Negeri 1 Pakam sebagai coach. Saya Krisnadian Kusumawati dari SD Negeri Ranisari berperan sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Bu Rina hari ini kan akan melaksanakan coaching. Nah, saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya, biar nanti kegiatan coaching berjalan dengan lancar dan apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Nah, baik. Nanti untuk kegiatan coachingnya nanti harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya, biar nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini nanti? Ya, baik. Yang ingin saya gali yaitu menggali informasi tujuan utama dari coaching sendiri, lalu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, lalu rencana aksi yang akan dilaksanakan. Yang keempat itu komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dalam target oleh coaching. Baik. Dari kompetensinya yang akan dikembangkan, kompetensi apa saja Bu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu dari keterampilan menggali potensi diri dari Kuci, lalu Kuci bisa membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kuci sendiri. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh Kuci itu sendiri. Baik. Secara spesifikasi untuk kompetensinya yang di bagian apa? Pastinya saya ingin mengobservasi, mengobservasi dalam keterampilan Kuci yang mampu menjadi pendengar yang baik, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, terus kemudian untuk indikator setelah selesai melaksanakan coaching ini nanti kira-kira apa? Nanti saya akan mengajak Kuci itu mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan Kuci itu bisa melakukan yang terbaik. Baik. Selamat melakukan kegiatan praktek coaching ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik dan sesuai dengan alur kita. Dan nanti kita akan ketemu lagi untuk membicarakan sejauh mana kegiatan coaching ini berjalan dengan baik. Baik Ibu. Baik. Sampai situ dulu ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, ini kok pagi-pagi datang ke kelas saya, ada apa ini Bu Rina? Iya nih Bu, ada sedikit problem nih di kelas saya. Ada apa di kelas saya? Apakah berkaitan dengan pembelajaran ataukah berkaitan dengan anak atau dengan teman? Gini Bu, jadi di kelas 7 itu anak-anaknya kan masih pada perkenalan, masa orientasi, belum tahu teman satu dan teman yang lain. Nah di sini itu anak-anaknya juga ketika masuk di SMP itu motivasi belajarnya itu masih belum muncul, masih susah untuk diajak belajar. Nah, ketika Bapak Ibu guru menyampaikan tugas, menyampaikan pelajaran di depan papan tulis, itu ada saja anak itu yang dilakukan, entah itu bermain bolpen gitu, lalu potean, lalu nanti bermain rambut seperti itu. Jadinya untuk belajarnya itu belum ada semangat mungkin apa gimana ya anak-anak. Berarti tujuan Rina kesini tadi kan berarti apa yang kita dapatkan dari perbincangan, jadi kita dengan mengobrol sama saya seperti itu.
belajarnya, nah di sini saya mengajak anak-anak SD dulu peregangan seperti itu Bu. Lalu nanti setelah speaking saya ajak dia untuk nonton video dulu. Nonton video, setelah nonton video nanti kok masih belum ada semangat untuk belajarnya lagi, saya kasihkan game. Lalu anak-anak saya suruh ambil HP-nya untuk main game, memakai game Kahoot seperti itu. Berarti Bu Rina sudah mulai mau melakukan kegiatan bervariatif ya. Iya. Jadi biar anak-anak itu tidak bosan, mungkin anak-anak butuh sesuatu yang baru agar mereka tuh lebih semangat lagi dalam belajarnya begitu ya. Iya, jadi anak-anak biar tidak bosan di kelas, lalu motivasinya sedikit-sedikit itu akan muncul. Cara belajarnya juga akan sedikit beda antara SD masuk SMP itu biar berbeda, tidak kok SD sama SMP kok sama. Ya. Terus kemudian Bu, biar anak jenengan juga anak-anak bisa mengerti dan anak-anak itu tambah semangat, apa yang Bu Rina lakukan agar mendapatkan ice breaking ataupun variasi pembelajaran yang lebih bervariasi lagi? Oke, saya akan membentuk suatu kelompok. Ya. Nanti di dalam satu kelas itu saya bentuk kelompok, satu kelompok isinya 4 karena satu kelas kan 32. Nah, di 32 itu saya membagi kelompoknya tidak putra-putra putri-putri, tapi saya membagi dengan cara angka atau buah mangga, apel, pisang, nah sama jeruk. Nah 4 itu nanti kalau ada dari 4 ini 32 itu pasti akan ada yang mendapatkan salah satu ini, baru nanti terbentuklah suatu kelompok seperti itu. Jadi nanti belajarnya kalau sendiri-sendiri nanti kok belajarnya masih susah, coba saya kelompokkan dulu. Kalau kelompok sudah mulai aktif, mungkin saya nanti bisa model belajarnya 2-2. Kalau sudah 2-2 nanti 1-1 kayak gitu. Jadi pelan-pelan biar menunjukkan rasa belajarnya, motivasi belajarnya itu semangatnya terbangun. Ya, alhamdulillah luar biasa ya, sudah mulai menemukan ide-ide baru ya Bu. Nah, dalam pelaksanaan untuk mendapatkan ide baru itu siapa saja yang akan jenengan libatkan? Oke, yang akan saya libatkan mungkin nanti dari wali kelas sendiri, seperti itu. Lalu nanti wali kelas dengan orang tua, karena dengan dukungan orang tua dan wali kelas itu akan istilahnya menyatu. Jika orang tua itu tidak mendukung pembelajaran di sekolahan, itu tidak akan berhasil, tidak akan lancar, dan guru juga tidak akan mudah untuk menyampaikan ke anaknya, karena kan anak itu lebih lama di rumah. Iya. Ya. Kalau di sekolah kan hanya bertemu dengan kita, bapak ibu guru itu hanya beberapa jam saja, dan itu kan tidak intens setiap hari seperti itu. Berarti kan sudah mulai melibatkan beberapa ini ya, istilahnya warga seperti itu ya, dari wali kelas, terus kemudian wali murid. Terus kemudian kira-kira dalam pelaksanaannya itu ada hambatan tidak Bu? Ketika pelaksanaan ini hambatannya hanya satu, itu jika anak-anak itu ketika saya sedang berbicara di depan menyampaikan materi, itu anak itu ada yang keluar masuk gitu. Yang saya lihat dari selama 6 bulan ini itu 5 anak yang keluar masuk itu izinnya ke kamar mandi itu nanti sebentar ya Bu ya, yang kamar mandi 1, yang antar itu 4. Jadinya yang 3 ini ikut saja biar aku nggak ngajaran gitu katanya. Saya bertanya dengan teman-temannya itu seperti itu. Oke, baik. Mungkin dalam nanti untuk solusi-solusi yang jenengan dapatkan ini, kira-kira jenengan itu dalam pelaksanaannya itu di skala berapa? Dari 1 sampai 10? Dari skala 1 sampai 10 yang saya lihat itu angka
solusi ini kira-kira kapan mau pelaksanaannya? Jadi mulai akan dilaksanakan kapan biar anak-anak itu lebih semangat lagi dalam belajar? Saya secepatnya ya Bu. Secepatnya biar anak-anak itu biar cepat mengikuti pembelajarannya itu tidak ketinggalan sama dengan kelas-kelas yang lain. Oh, ya. Baik, dari pertemuan kita ini tadi kira-kira ini sudah Bu Rina sudah mulai mendapatkan ide-ide ataupun solusi ya Bu ya. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Nah, dan mungkin kayaknya ini sudah mau masuk ini Bu. Iya, Ini Bu. mohon maaf ya. Iya. Kira-kira dari perbincangan ini tadi bagaimana perasaan Bu Rina? Ya, dari perbincangan dengan Bu Eni saya sangat lega Bu, karena anak-anak itu kalau seperti itu tuh saya tuh nggak tahu mau cerita dengan siapa untuk belajar. Aduh, ya udah saya tak temuin Bu Eni seperti itu, dan ternyata saya mendapatkan solusi. Bu, terima kasih sudah memberikan solusi yang baik buat saya. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian dulu. Saya menunggu mudah-mudahan nanti Bu Rina bisa melaksanakan secepatnya, dan saya tunggu ya Bu nanti ceritanya setelah melaksanakan itu tuh apa perubahannya seperti itu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, mungkin Bu Rina bisa ketemu saya, kita akan cerita-cerita lagi. Mudah-mudahan nanti sudah mendapatkan solusi dan ternyata sudah ada perubahan seperti itu. Terima kasih atas kepercayaannya ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Kalau saya punya salah mohon maaf. Terima kasih Bu Eni. Siang, Bu Eni. Selamat siang Bu Dian. Apa kabar Bu Eni siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dian. Ini kok tiba-tiba Bu Eni datang ke ruangan saya ini, kira-kira ada apa Bu? Iya, ini Bu Dian, maaf saya terus terang mencari jenengan karena saya butuh teman untuk curhat. Saya kebetulan lagi ada masalah Bu dengan pembelajaran yang terjadi. Jadi ini anak-anak itu udah mulai bosen, mulai tidak memperhatikan dengan kegiatan pembelajaran. Itu saya tuh bingung mau ngapain Bu. Makanya saya mencari Bu Dian, saya minta bantuannya agar saya tuh punya solusi untuk kegiatan pembelajaran yang lebih menarik itu seperti apa Bu. Baik, berarti dari pembicaraan siang ini nanti kira-kira Bu Eni itu ingin mendapatkan apa Bu dari Iya. pembicaraan kita ini nanti? Saya pengen mendapatkan solusi agar kegiatan pembelajaran di kelas saya itu nanti menjadi menarik, menjadi anak-anak menjadi fokus, anak-anak menjadi tertarik lagi, dan nanti hasil belajarnya itu senang, bahagia, anak-anak bagus hasilnya seperti itu Bu. Baik, jadi sebetulnya mungkin kegiatan di kelas Ibu itu tadi kan sepertinya kurang menarik gitu ya Iya. Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira ada masalah apa nih Bu? Kok terlihat pembelajaran di kelas Ibu itu kurang menarik? Iya Bu, jadi saya tuh punya masalah. Jadi saya itu kan sudah lama tidak ikut kegiatan di luar ya Bu. Artinya tidak biasanya kan kita ada workshop. Ketika ada workshop kita pasti menemukan mendapatkan ice breaking baru. Nah ini yang selama ini saya laksanakan kan ice breaking yang lama-lama. Jadi anak-anak itu seolah-olah tuh sudah bisa Bu seperti itu udah aku udah bisa itu terus. Jadi saya tuh mau membuat ice breaking baru Bu, sebenarnya membuat ice breaking baru, tapi saya tuh butuh teman untuk membuat ice breaking agar nanti anak-anak itu bisa ke dalam kegiatan ice breaking anak-anak bersemangat. Oh, ice breakingnya baru, karena biasanya anak-anak itu kalau misalkan ada ice breaking baru itu mereka senang sekali, diulang lagi Bu, diulang lagi seperti itu. Terus kemudian mungkin dalam pembelajaran media pembelajaran yang saya buat itu mungkin kayaknya anak-anak udah mulai bosan kali ya. Jadi saya harus cari solusi. Apa mungkin Bu Dian ada ide untuk bisa saya ambil untuk saya laksanakan di sekolah seperti itu Bu. Tapi kalau saya lihat dari pembicaraan Bu Eni tadi, sebetulnya Bu Eni sudah mulai berusaha kayak menciptakan ice breaking baru, membuat media-media baru. Itu sebenarnya sudah cukup bagus sih Bu. Tapi kalau menurut Ibu ini nggih kelebihan atau kekuatan dari penciptaan ice breaking baru atau media-media baru ini menurut Ibu apa Bu? Kok saya baru ingat ya Bu ya. Saya itu kan punya beberapa lagu-lagu yang tema lama ya, artinya
per tema, Iya. lagu-lagu per tema kok saya jadi inget ya Bu ya. Wah ini kayaknya besok perlu dibuat ice breaking baru ya sesuai tema. Jadi kok kayaknya ini saya perlu mengupdate lagi ice breakingnya biar anak-anak lebih ceria lagi, lebih semangat lagi. Saya akan membuat ice breaking sesuai tema Bu, sesuai topik yang akan kita buat hari itu. Terus untuk media pembelajaran kayaknya, saya punya ide nih Bu. Kayaknya anak-anak perlu ini deh, kegiatan sains. Oh, contohnya Bu, mungkin bisa dicontohkan Mungkin secara detail. ini Bu, kan kebetulan rencananya. lagi temanya alam semesta ya. Iya. Kayaknya saya punya ide nih Bu. Kemarin saya lihat di TikTok ya. Jadi kayaknya perlu membuat pelangi dengan menggunakan tisu. Oh. Jadi itu loh Bu. Bagaimana prosesnya Iya, itu Bu? saya kok jadi inget ini. Besok kayaknya anak-anak mau saya ajak itu bermain sains biar anak-anak lebih semangat lagi. Oh ada sesuatu yang baru, karena anak-anak itu kan butuh sesuatu yang baru ya Bu. Karena kalau misalkan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan itu terkadang anak-anak sudah bisa Bu, sudah bisa, jadi anak-anak bosen. Oh besok akan saya laksanakan Bu untuk kegiatan sains biar anak-anak lebih semangat. Baik. Ini nanti akan kita buat 2 media kali ya untuk kegiatan sainsnya iya, biar bagus, biar Bu. mereka bisa membandingkan seperti itu. Iya, baik. Kira-kira dari rencana Ibu ini tadi mau buat media, mau buat ice breaking baru. Kira-kira ada nggak hambatan Ibu, hambatan yang menghalangi Bu ini untuk mencapai rencana itu? Kira-kira ada nggak Bu? Kalau hambatan mungkin saya karena ngajar sendiri ya Bu ya, ngajar sendiri otomatis terkadang kalau didampingi kan hanya seminggu 2 kali. Jadi kalau pas hambatannya itu ketika saya ngajar sendiri, menyiapkan medianya harus melayani satu, melayani yang lain. Kadang anak Bu aku ngambil sendiri, aku diambilin seperti itu. Jadi hambatannya memang di situ saja sih, di masalah teknis. Karena kita sendiri ya. Nanti kalau misalkan ada teman sejawat yang membantu pas didampingi, nanti akan saya berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik, menurut Bu Eni nih kira-kira solusi untuk mengatasi hambatannya Bu Eni tadi apa Bu? Saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat, kemudian mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah, memberitahukan bahwa nanti kami dalam pembelajaran akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dan nanti akan dibantu oleh teman sejawat. Biasanya saya itu kalau pas mau ada teman sejawat yang membantu, biasanya kan hari Rabu dan hari Jumat. Iya. Kita biasanya hari Selasa saya akan berbicara dengan teman sejawat, Bu besok mau kegiatan seperti ini, mohon bantuannya besok kita seperti ini ya Bu. Jadi kegiatan akan kita bicarakan, berkolaborasi, dan nanti pasti biasanya kalau berdua itu kan akan muncul semangat baru seperti itu ya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman. Baik, bagus sekali sih Bu itu solusinya. Nah, jadi kira-kira nih Bu, kalau misalnya di tengah perjalanan tidak semua teman atau mungkin tidak semua rekan sejawat itu bisa membantu Ibu, ada nggak solusi yang lain Ibu yang sudah Ibu siapkan untuk mengatasi masalah itu Bu? Baik. Untuk solusinya itu kebetulan ya Bu di kelas saya, kelas B, Iya. dan kebetulan kami sudah membuat jadwal piket anak-anak. Tugasnya piket anak-anak adalah memimpin doa, membantu Bu Guru, misalnya pas ada kegiatan yang membutuhkan bantuan anak-anak, biasanya anak-anak langsung tanggap, Bu Guru saya bantu ya Bu Guru saya bantu ya. Jadi senang sekali. Jadi saya baru ingat ada anak-anak yang bisa membantu saya. Benar, bagus sekali nih Bu, bagus rencananya. Kemudian untuk rencana Bu ini ke depannya nih, rencana yang nyata, rencana yang ke depannya mau seperti apa? Iya, baik. Ini ternyata saya baru ingat ya Bu ya, saya dulu kan pernah membuat video pembelajaran. Nah, waktu zamannya corona itu kan kita membuat video pembelajaran ya Bu. Iya, Nah, iya. saya baru ingat ini kayaknya nanti kegiatan pembelajaran ini biar anak-anak lebih semangat lagi, mungkin saya juga akan membuat video pembelajaran, artinya video kegiatan anak-anak. Dan nanti akan saya upload di media sosial. Iya. Biar nanti anak-anak, aku ada di ini loh, ada di, misalkan ada di TikTok loh, aku ada di YouTube loh. Jadi nanti biar anak-anak biasanya terus disampaikan kepada keluarganya, ke mbahnya, mbah aku di YouTube loh mbah, bude aku di YouTube loh. Jadi anak-anak itu akan merasa bangga Iya. dengan kegiatan yang mereka lakukan. Mungkin ini akan saya mulai lagi Bu, karena ini sudah lama ya. Jadi dari zamannya corona kita membuat video pembelajaran ini kayaknya perlu dihidupkan lagi biar anak-anak lebih semangat lagi. Ini keren sekali kan. Jadi sudah ada banyak sekali loh yang muncul di rencananya Bu Eni tadi.
ada membuat ice breaking baru, membuat media pembelajaran, kemudian ini tadi membuat video pembelajaran yang dalam bentuk video mungkin ya Bu ya medianya. Baik, kira-kira mungkin ada hal lain nggak Bu, pemikiran yang lain nih buat supaya anak-anak bisa lebih terangsang, lebih bersemangat lagi nih dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu sajikan di kelas gitu Bu? Ya, biasanya saya akan memberikan informasi kepada anak-anak. Besok kita akan kegiatan sains ini. Besok kita akan kegiatan dengan menggunakan media pembelajaran ini. Apabila medianya ada di sekolah, maka kita akan menggunakan yang ada di sekolah. Tetapi apabila tidak ada, besok anak-anak bawa ini ya. Besok anak-anak bawa media, misalkan bawa daun, bawa botol bekas. Itu sangat senang sekali pasti anak-anak. Saya jadi ingat ini Bu, wah ini kayak saya sudah tidak sabar lagi nih besok pengen melaksanakan kegiatan itu ini. Keren sekali, berarti memanfaatkan yang ada di lingkungan juga ya Bu. Bu. Kemudian kira-kira sudah ada gambaran tentang ukuran keberhasilan belum dari rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu? Nek dari menurut bayangan saya ya, ini udah dalam bayangan ini kayaknya anak-anak ini antusias sekali. Nah, jadi dia nanti pasti akan bercerita kepada ibunya, Bu, aku tadi sekolah kegiatannya seperti ini loh Bu, kata Bu Eni nanti ada dimasukkan di YouTube loh Bu, nanti dilihat ya Bu, karena Bu Eni biasanya mesti kasih tahu anaknya mau dikirim ke ibunya, tadi Bu Eni kasih tahu mau dibuat video nanti dimasukkan YouTube, nanti mau dikirim ibu, nanti Bu kasih tahu ya kalau udah dikirim sama Bu Eni ya, saya udah bayangannya seperti itu. Jadi wah ayo semangat ini Bu, sudah tidak sabar lagi nih. Baik, dari ukuran keberhasilan dari rencana kira-kira mungkin ada hambatan nggak Bu, dari selain dari sekolah nih, mungkin dari lingkungan sekitar atau mungkin dari diri Ibu sendiri ada hambatan untuk apa sih, hambatan tentang rencana Ibu ini nggak Bu? Jadi sebenarnya kalau hambatan itu ada pada diri saya ketika kita membuat video pembelajaran ya, ketika pas anak-anak kegiatan pembelajaran, kalau kita sendiri itu biasanya saya sambil bawa tripod. Nah, solusinya seperti itu. Terus kemudian saya hanya ketika anak-anak melaksanakan kegiatan saya video. Nah, jadi setelah video baru nanti ngeditnya, mungkin waktu ngeditnya yang kurang gitu. Saya rasa keren sekali nih dari rencana Bu Eni tadi. Semoga nanti anak-anak bisa lebih bersemangat ya Bu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, kalau begitu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana Ibu tadi Bu? Komitmen saya mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi untuk apa ya, agar pembelajaran lebih bersemangat lagi itu ya, selalu mencari referensi baik dari media sosial, baik dari TikTok maupun YouTube, kan sekarang udah banyak ya Bu. Jadi saya kayaknya harus sering-sering nonton ini nih, cari referensi seperti itu. Jadi biar nanti dalam kegiatan pembelajaran lebih asik lagi. Ya, keren Bu. Lalu kira-kira dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen yang sudah Ibu sebutkan tadi? Yang jelas dukungan dari teman sejawat, dari kepala sekolah, itu pokoknya ya kalau saya melakukan kegiatan seperti ini ya didukung. Mungkin ketika sudah diupload di YouTube mereka ikut nonton, terus bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Keren sekali. Saya saja sebagai wali murid kayaknya juga mesti akan mendukung Bu Eni, karena Bu Eni sudah menciptakan tadi tuh banyak sekali nggih. Nah, baik, semoga Ibu lebih bersemangat dalam mendampingi dan membersamai anak-anak ketika belajar di sekolah nggih Bu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Ibu setelah kita hari ini melakukan coaching Bu? Ya, perasaan saya senang sekali Bu, lega. Saya jadi merasa pikiran saya terbuka, termotivasi. Oh, saya harus banyak-banyak mencari referensi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran, untuk memotivasi anak, dan tentunya hasil belajar anak lebih baik lagi. Dan mereka pulang itu membawa cerita, aku tadi sekolah itu bikin ini loh, senang sekali. Jadi biar mereka tuh suasana bahagia, apalagi anak TK ya, anak TK itu harus selalu bahagia. Berangkat bahagia, di sekolah bahagia, pulang pun bahagia. Alhamdulillah, rencana yang sudah Bu Eni sebutkan tadi, yang sudah Bu Eni tuturkan tadi, banyak sekali ya. Saya saja sampai ini sepertinya Ibu akan menginspirasi untuk teman-temannya, untuk rekan sejawat, juga untuk atasan Ibu di sekolah. Baik, mungkin itu saja Bu dari saya untuk bincang-bincang kita hari ini ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti jika ingin ngobrol lagi boleh datang ke sini Bu, atau ada lagi yang mungkin ingin disampaikan Ibu?
Yang jelas saya memang dalam kegiatan pembelajaran ini saya memang butuh motivasi dan dukungan. Jadi dari dukungan cuman kita ngobrol saja itu ternyata sudah menimbulkan motivasi. Jadi memang kita itu butuh teman ngobrol seperti itu, Bu. Ya, terima kasih sudah menemani saya, sudah membuat saya mendapatkan solusi dan yang jelas pikiran saya mulai terbuka. Baik, sama-sama Bu Eni, tetap semangat untuk mendampingi dan membersamai siswa dalam belajar. Monggo juga mau melanjutkan kegiatan. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama Bu Eni. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Eni. Nah, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Dia. Iya. Nah, saya ingin menanyakan lebih lanjut ya, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol. Iya. Saya akan menanyakan lebih lanjut lagi dari hasil coaching tadi. Nah, setelah Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan coaching? Ketika saya melaksanakan coaching dengan Dian, tadi saya itu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Dian. Tadi saya menangkap kata kunci dari pernyataan coaching itu sendiri. Jadi sudah berjalan dengan baik ya? Iya. Oke, baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya tadi? Boleh, Oh, Bu. baik. Jadi menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu sudah menangkap kata kunci dari pertanyaan coaching. Nah, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Ya, terima kasih Bu Eni. Saya di sini ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih memberdayakan kunci itu sendiri biar berkembang ketika ditanya itu bisa tergali dan tergali. Oh, baik. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Ya, kemungkinan 1 bulan ke depan ya Bu ya, karena kita saya sendiri mau melihat perkembangan anak, perkembangan dari Bu Dian sendiri. Baik. Terima kasih Bu Rina. Jadi pertemuan kita sudah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.